Pasar smartphone 4G di tanah air makin tumbuh subur berkat harganya yang makin terjangkau. Nah, peluang ini kembali dimanfaatin sama Smartfren untuk ngerilis smartphone Android terbarunya yang tetap ngusung harga bersahabat di kantong. Dibanderol nggak nyampe 1 juta rupiah, pengalaman apa aja sih yang bisa didapetin dari HP Android ini? Dan mampukah bersaing dengan HP entry level lainnya? Saya Arya dari Gadget Gaul dan inilah review Smartfren Android B. Kesan pertama nyobain HP ini sebenarnya biasa-biasa aja. Bodinya plastik dengan form factor yang kurang lebih masih sama dengan HP-HP Android terdahulu. Sekilas ngingetin saya sama Android A yang rilis tahun lalu. Bisa dibilang Android B ini penerusnya sih, kalau ngelihat harganya yang sama-sama nggak nyampe 1 jutaan. Tombol-tombol fisiknya cukup empuk pas ditekan. Bagian depan meski nggak dibekali kaca pelindung macam Gorilla Glass, tapi udah ditempelin sama screen guard bawaan. Sayangnya pelindung ini juga rentan goresan, jadi lebih baik segera pasangin tempered glass ya kalau emang mau aman. Di bawahnya ada 3 tombol kapasitif yang nggak dilengkapi backlight. Bodi belakangnya punya pola garis diagonal yang bikin Android B ini nggak licin pas digenggam. Oh ya, cover belakangnya ini bisa dilepas loh, cuma emang mesti agak hati-hati soalnya nih cover tipis banget. Di dalamnya kamu bisa nemuin 2 slot SIM yaitu SIM cardnya Smartfren plus GSM, slot microSD yang bisa nampung up to 32GB, dan baterai 1950 mAh yang bisa dilepas. Ya nyenengin selama pakai Android B semingguan ini, bobotnya tuh ringan banget. Ukuran bodinya yang imut-imut ini juga cukup asik buat dioperasiin pakai satu tangan aja. Android B dibekali layar 4,5 inci dengan resolusi FHD VGA dan sedikit lebih baik dibandingin sama Android A karena udah pakai panel IPS yang bikin tampilan layarnya tetap kelihatan jelas dari berbagai sisi. Nggak cuma itu aja, Android B ini juga udah dibekali teknologi SVI atau Sunlight Visibility Improvement besutan Qualcomm. Yaps, dengan teknologi ini, tampilan layar Android B ini tetap ngejreng meski dipakai di bawah pancaran sinar matahari. Cara kerjanya benar-benar bisa bikin detail warnanya lebih tajam, bukan sekedar naikin kontras dan kecerahan layar ala auto brightness di HP pada umumnya. Respons layarnya juga cukup baik, mau itu dipakai buat ngetik, scroll-scroll halaman menu, atau zoom in zoom out foto-foto di Instagram. Multitouch-nya cuma dukung 2 titik sentuhan aja. Sama kayak HP Android terdahulu, Android B ini ngusung tampilan antarmuka stok Android yang minim bloatware. Namun, Android B ini udah jalanin sistem operasi Android yang lebih baru, yaitu Android 6.0 aka Marshmallow. Ya, meski nggak ada perubahan signifikan di tampilan, dengan Android Marshmallow ini, Gadgeters bisa ngeformat microSD untuk dijadiin sebagai penyimpanan internal. Dibekali penyimpanan internal 8GB yang cuma bisa dipakai sekitar 4GB aja, emang bikin was-was kalau mau nyimpan banyak data di HP ini, terutama nyimpan aplikasi dan game. Nah, tinggal modal microSD dan diformat sebagai internal storage, masalah ini lumayan terselesaikan. Saran aja sih, sebaiknya pakai microSD yang kecepatan baca tulisnya tinggi atau minimal udah kelas 10. Fitur gestur di HP ini juga nggak absen. Opsinya ada banyak banget, mulai dari double tap to wake, slide down untuk membuka kamera, sampai ngegambar pola huruf tertentu untuk mengakses aplikasi secara cepat dari kondisi layar mati sekalipun. Responsnya cukup baik, meski kadang-kadang ada gestur yang agak lama ngebukanya, terutama pas ngebuka kamera. Oh iya Gadgeters, kalau kamu tekan tombol power 2 kali secara cepat saat layar mati, itu juga bisa dipakai buat ngaktifin kamera loh. Ngelihat harganya yang minimalis, saya nggak bisa ngarep HP ini dibekali konfigurasi dapur pacu yang buas. Nah, untuk ngejalanin berbagai fitur yang dimiliki, Android B ini diotaki sama chipset quad-core Snapdragon 210 yang masih 32 bit dengan clock speed 1,1 GHz. Performanya cukup smooth untuk mengakses berbagai aplikasi yang nggak butuh mikir terlalu berat, kayak aplikasi chatting, media sosial, atau sekedar buat browsing blognya Gadget Gaul. Nah, kalau buat main game gimana? Dengan mesin grafis Adreno 304 yang mampu digeber sampai 400 MHz, main game di HP ini nggak sepenuhnya lancar. Di awal-awal emang masih smooth,
Nah, kalau udah main agak lamaan, frame rate-nya mulai sering drop dan patah-patah kayak pas battle Digimon di game ini. Yang cukup menarik, game berat sekelas Asphalt Extreme aja masih bisa jalan di Android MSP ini. Tapi tetap aja, biarpun bisa dimainin, efek patah-patah masih saya rasain selama permainan berlangsung. Saran aja sih, sebelum main game di HP ini jangan lupa buat nutup semua aplikasi di recent apps, supaya nggak terlalu menuhin RAM-nya cuma 1 GB. Dengan RAM 1 GB, banyak mempertanyakan, gimana sih kemampuan multitasking Android MSB ini? Sama kayak namanya, B aja sih. Ya, ngebuka banyak aplikasi dan berpindah aplikasi itu kerasa lumayan berat. Apalagi aplikasi yang punya banyak konten visual di dalamnya, kayak Instagram atau Pet. Wajar aja sih, RAM 2 GB aja kadang masih nge-lag, apalagi yang cuma 1 GB. Ditambah, aplikasi-aplikasi terbaru saat ini emang rata-rata cukup boros memori. Jangan ngarep smartphone semurah ini bisa main game VR ya, karena emang nggak dibekali sama sensor gyroscope. Penasaran sama skor Antutunya? Ini dia. Meski secara spek terasa agak cupu, chipset Snapdragon 210 ini ternyata udah dukung fitur yang siap dikomersialin sama smartphone tahun 2017 ini. Nah, kalau tahun lalu smartphone punya fitur VoLTE atau Voice over LTE yang manfaatin layanan 4G LTE-nya, kini smartphone punya fitur terbaru di Android MSB, yaitu VoWiFi alias Voice over Wi-Fi. Ya, ketika sinyal seluler di HP ini minim, misalnya pas lagi dipakai di dalam gedung, gadget ini bisa manfaatin koneksi Wi-Fi yang tersedia supaya sambungan teleponnya tetap lancar. Prinsipnya mirip sama VoLTE, cuma VoWiFi ini ngandelin koneksi Wi-Fi. Mantap kan? Oh ya, buat ngaktifinnya cukup mudah kok. Tinggal tap aja opsi VoWiFi dari Quick Toggle. By the way, fitur ini masih dalam tahap beta dan akan segera diresmikan smartphone dalam waktu dekat. Nah, buat kamu yang fakir kuota, bonus 4G LTE di Android MSP ini cukup menggiurkan. Ada total bonus kuota internet 30 GB selama 1 tahun. Syaratnya cukup mudah, yaitu dengan cara top up pulsa minimal 60.000 setiap bulannya. Speaker di bodi belakang ini keluaran suaranya cukup nendang, dan menurut saya kualitasnya bisa ditandingin sama HP sekelasnya. Pengalaman audio yang cakep ini juga ditunjang dengan optimasi software Snapdragon Audio Plus yang berikan banyak pilihan genre musik sesuai selera. Sayangnya, earphone bawaannya kurang memuaskan. Nah, kalau kamu emang doyan dengerin musik, mending pakai earphone lain yang lebih berkualitas. Lalu kameranya gimana? Ya, dibekali kamera belakang dengan resolusi 5 MP, hasil fotonya tergolong standar, cenderung pucat, dan kadang terlalu overexposure pas ngambil foto di outdoor pada siang hari. Namun, di beberapa kondisi tertentu, pewarnaannya udah cukup natural. Gak banyak fitur manual yang bisa dikulik di kamera HP ini, selain ISO, white balance, dan exposure. Nah, untuk foto di malam hari, hasilnya masih jauh dari harapan saya. Masih banjir noise, kadang ngeblur meskipun udah dibantu pencahayaan LED flash bawaannya. Saran aja sih untuk minimalisir blur, tunggu sekitar 2-3 detik ya setelah ngambil foto. Buat selfie, kamera depan 5 MP-nya cukup oke pas dipakai buat foto-foto di outdoor. Sayangnya nggak ada mode beautify, yang sepertinya udah jadi tool wajib di pengaturan kamera selfie HP terbaru saat ini. Bener nggak? Dibanderol dengan harga yang minimalis, tentu ada yang harus dikorbanin dari smartphone ini. Seperti absennya LED notifikasi, dan daya tahan baterainya yang nggak bisa digeber seharian. Yaps, dengan kapasitas baterai 1950 mAh, Android MSP ini cuma bisa nemenin saya setengah harian aja, maksimal. Screen on time-nya tembus 3 jam, tapi nggak pernah bisa sampai 4 jam. Mentok-mentok di 3,5 jam, dan sisa baterainya di bawah 10%. Kesimpulannya, Android MSP ini bisa jadi pilihan buat gadgeters yang pengen nyobain HP 4G murah meriah. Ditambah pengen nyobain fitur voice over Wi-Fi yang belum ada di HP lain. Setidaknya untuk saat ini ya. Atau buat kamu para fakir kuota. Karena pakai HP ini bakal banyak dapetin bonus kuota melimpah dari smartphone tentunya. Tapi dengan spek seberapa minimalis,
bikin Android MSP ini nggak bisa jadi single fighter. Jadi buat saya kurang cocok untuk dijadiin sebagai HP daily driver. Paling sebagai penunjang aja, terutama manfaatin soal konektivitas 4G-nya smartphone yang udah luas cakupan jaringannya. Mau dibawa keluar kota, 4G-nya tetap on, dan tentunya melancarin kerjaan saya yang sehari-hari butuh online. Untuk spek lengkap dan link pembelian Android MSP, kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Saya Arya dari Gadget Girl undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.